Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita sekalian. Saya akan menyampaikan materi menyangkut pengawasan tahapan pemilu dan pilkada. Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan proses dan hasil pemilu yang berintegritas. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan pemilu yang setara dan adil. Definisi dan tujuan pengawas pemilu. Definisi adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan pengawas TPS. Adapun tujuan pengawasan pemilu adalah sebagai berikut: memastikan terselenggaranya pemilu luber dan jurdil serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh, mewujudkan pemilu yang demokratis dan menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan, dan akuntabilitas pemilu. Mengenai tugas dan wewenang dari pengawas pemilu, saudara-saudara peserta sekolah kader pengawasan partisipatif dapat mempelajari dalam slide ini tanpa saya harus menyebutkan satu persatu. Saya ingin menjelaskan terkait elemen kunci pengawasan pemilu. Ada 5 elemen yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah paradigma pengawasan pemilu. Apa yang dimaksud dengan paradigma pengawasan pemilu? Yaitu cara berpikir yang utuh, tidak parsial, memandang untayan proses sebagai sebuah kesatuan. Pemahaman atas proses dari penyelenggaraan pemilihan secara utuh menjadi prasyarat keberhasilan fungsi pengawasan. Elemen kedua adalah fokus pengawasan. Diletakkan berdasarkan potensi kerawanan yang paling berdampak pada terganggunya penyelenggaraan pemilu. Nah, dalam fokus pengawasan ini akan difokuskan kepada ketaatan penyelenggara pemilu, peserta pemilunya, tim kampanye, pemerintah, masyarakat, pemilih, dan semua pihak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Elemen ketiga adalah metode pengawasan. Tentu dalam menentukan metode pengawasan ini, Bawaslu harus mempertimbangkan organisasi dan anggaran pengawas pemilu itu sendiri. Dalam Perbawaslu nomor 21 tahun 2018, khususnya di pasal 5 ayat 2, dalam penyelenggaraan pengawasan, Bawaslu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah penyusunan standar tata laksana pengawasan. Yang kedua, pelaksanaan pengawasan tahapan. Yang ketiga, rekapitulasi dan analisis hasil pengawasan. Dan yang keempat adalah publikasi hasil pengawasan. Elemen keempat adalah pelaporan hasil pengawasan. Ada 4 poin yang disebutkan di sana. Yang pertama adalah formulir pengawasan model A. Artinya bahwa setiap kali pengawas pemilu melakukan pengawasan, maka harus menuangkan dalam formulir model A atau laporan hasil pengawasan, entah itu ada temuan ataukah tidak ada temuan. Yang kedua adalah laporan periodik. Ketiga, pelaporan berakhirnya tahapan. Keempat, laporan hasil pengawasan. Elemen kelima selanjutnya adalah partisipasi masyarakat. Di sini Bawaslu harus membuka ruang bagi partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Lalu yang kedua, masyarakat secara sadar dan aktif terlibat dalam mengawal dan mengawasi jalannya proses pemilu itu sendiri. Adapun strategi pengawasan itu yang pertama adalah pencegahan. Ini dilakukan terhadap potensi pelanggaran pemilu dengan melakukan langkah-langkah dan upaya optimal mencegah secara dini agar pelanggaran tidak terjadi. Selanjutnya, penindakan dilakukan terhadap dugaan pelanggaran dengan melakukan tindakan penanganan terhadap temuan dan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu. Yang terakhir adalah partisipatif, dilakukan melalui pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu atau pengawasan partisipatif.
Selanjutnya pelaksanaan strategi pengawasan sebagaimana dimasukkan dalam Perbawaslu 21 tahun 2018. Yang pertama, pemetaan kerawanan untuk menentukan fokus pengawasan. Yang kedua, kegiatan pencegahan. Lalu yang ketiga, pelaksanaan pengawasan. Dan yang terakhir adalah penindakan. Strategi pengawasan, yaitu pencegahan. Pertama, sosialisasi kepada para pemangku kepentingan tentang peraturan pemilu dan pilkada beserta sanksinya. Kemudian partisipasi, yaitu mendorong semua pihak untuk berperan aktif mengawasi proses penyelenggaraan pemilu. Peringatan dini, menyampaikan peringatan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Kemudian law enforcement, mengingatkan secara tegas kepada seluruh pemangku kepentingan tentang aturan dan sanksi terhadap pelanggaran apabila terdapat kecenderungan atau indikasi awal pelanggaran. Mengajukan nota keberatan secara tertulis dan terbuka apabila KPU dan jajarannya tidak menindaklanjuti teguran, peringatan, dan rekomendasi Bawaslu. Publikasi, melakukan sosialisasi langkah-langkah penindakan yang akan dilakukan oleh pengawas pemilu. Mempublikasikan melalui media massa tentang kecenderungan atau indikasi pelanggaran. Tahapan pengawasan, ada dua garis besar. Yang pertama adalah tahapan persiapan, yang kedua adalah tahapan pelaksanaan. Khusus untuk Bawaslu dan jajarannya, dalam tahapan persiapan dimulai dari perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan Bawaslu, sosialisasi peraturan dan pencegahan pelanggaran, bimbingan teknis, dan dalam tahapan pelaksanaan dimulai dari pembentukan pengawas ad hoc. Selanjutnya, pengawasan pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih. Selanjutnya, pengawasan syarat dukungan calon perseorangan untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pengawasan pendaftaran, penelitian, dan penetapan pasangan calon. Pengawasan kampanye. Pengawasan hari tenang. Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara. Pengawasan rekapitulasi suara. Penyusunan laporan hasil pengawasan. Berkaitan dengan materi yang saya bawakan, saya mencoba memaparkan beberapa potensi pelanggaran yang mungkin terjadi dan perlu diawasi secara ketat. Yang pertama adalah jajaran KPU tidak melaksanakan rekomendasi pengawas pemilu tentang pemutakhiran data pemilih, coklit tidak datang langsung ke warga, black campaign, pelibatan ASN kepala desa dalam kampanye, pencoretan paslon akibat dualisme pengurus parpol, pemasangan alat peraga yang sama dengan KPU. Maksudnya adalah tim atau pasangan calon membuat alat peraga yang sama dengan KPU padahal sudah dibuat dan ditetapkan oleh KPU. Selanjutnya, penggunaan fasilitas pemerintah dalam kampanye, kampanye di luar jadwal, politik uang, penyelenggara pemilihan tidak netral, intimidasi dalam pemungutan suara. Itulah sekilas gambaran potensi kerawanan atau potensi pelanggaran yang akan terjadi, yang bakal terjadi. Saya mencoba mengidentifikasi titik rawan atau fokus pengawasan dalam 3 tahapan yang paling rawan terjadi pelanggaran, yaitu di pendataan dan pemutahiran data pemilih, kampanye, dan proses pemungutan dan penghitungan suara. Fokus pengawasan pada pendataan dan pemutahiran data pemilih. Data pemilih dari pemilu ke pemilu masih saja menyisakan banyak persoalan-persoalan. Persoalan-persoalan itu muncul diakibatkan oleh masih terakomodirnya pemilih yang tidak memenuhi syarat, seperti diantaranya adalah pemilih yang belum cukup umur atau belum berumur 17 tahun atau belum pernah menikah, pemilih yang telah dicabut hak pilihnya, munculnya pemilih ganda,
kegandaan ini bisa terjadi adalah ganda dalam satu TPS, ganda antar TPS dalam wilayah desa kelurahan, atau ganda antar kecamatan, bahkan antar kabupaten. Kemudian pemilih meninggal dunia masih juga sering kita temukan dalam daftar pemilih itu. Selanjutnya, anggota TNI dan Polri yang masih terakomodir dalam daftar pemilih, atau pemilih yang bukan penduduk setempat yang terakomodir dalam DPT untuk TPS yang bersangkutan. Pemilih fiktif atau pemilih yang tidak dikenal. Dalam tahapan kampanye, potensi-potensi yang saya bisa gambarkan adalah pemasangan alat peraga dan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan atau lokasi yang telah ditetapkan oleh KPU. Yang kedua adalah netralitas ASN, pejabat negara, TNI Polri, dan kepala desa. Yang ketiga adalah money politik atau politik uang dan black campaign atau kampanye negatif. Yang keempat, kampanye di luar jadwal. Yang kelima, kampanye di media tidak sesuai aturan penayangan, bukan difasilitasi oleh KPU, termasuk pemberitaan hoax. Masih kerawanan pada masa kampanye. Di antaranya adalah pencetakan dan penyebaran bahan kampanye di luar ketentuan yang ditetapkan oleh KPU, pencetakan dan pemasangan alat peraga kampanye di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU, pelaksanaan kampanye tanpa disertai surat izin cuti kampanye bagi petahana, pejabat negara, dan pejabat daerah, penggunaan fasilitas negara dalam kampanye, penggunaan program dan anggaran negara untuk kepentingan kampanye pasangan calon tertentu, kampanye di masa tenang, dan materi kampanye mengandung unsur sara. Sahabat-sahabat pengawas yang saya banggakan, fokus pengawasan pada pemungutan dan penghitungan suara. Yang pertama adalah undangan memilih tidak sampai atau formulir model C6 yang tidak terdistribusi kepada pemilih yang bersangkutan. Yang kedua adalah munculnya pemilih yang tidak terdaftar tetapi kemudian ikut menggunakan hak pilihnya. Yang ketiga adalah pemilih yang mencoblos lebih satu kali. Lalu yang keempat adalah surat suara yang sudah tercoblos sebelumnya. Yang kelima adalah mobilisasi massa. Inilah kelima potensi yang bisa saya gambarkan. Tentunya tidak menutup kemungkinan masih ada potensi-potensi lain selain kelima potensi ini. Karena memang pemungutan dan penghitungan suara inilah tahapan yang sangat krusial. Disinilah menentukan bagaimana hak pemilih tersalur dengan baik dan hak yang dipilih betul-betul dapat terjaga. Dalam pemungutan penghitungan suara ada beberapa tahapan-tahapan yang saya coba jelaskan secara singkat, yang dimulai dari pra pemungutan suara, menyangkut akurasi jumlah surat suara sesuai jumlah pemilih, distribusi C6, kesiapan TPS, potensi politik uang, intimidasi dan mobilisasi pemilih. Kemudian pada tahapan pemungutan suara, pengecekan jumlah surat suara dan kelengkapannya oleh KPPS, potensi pemilih memberikan suara lebih satu kali, potensi KPPS mencoblos kelebihan atau sisa surat suara, potensi politik uang, intimidasi dan mobilisasi pemilih. Di penghitungan suara, konsistensi KPPS dalam penentuan suara sah atau tidak sah, akurasi KPPS dalam penghitungan suara, kecermatan dan akurasi KPPS dalam membuat salinan C1, potensi KPPS tidak memberikan salinan C1 ke saksi dan pengawas lapangan. Dalam pergerakan surat suara, potensi-potensi yang bisa muncul adalah pengamanan atau penyegelan kotak suara, keamanan dalam pengiriman kotak suara. Dan pada saat rekapitulasi suara,
Potensinya adalah penayangan C1 ketika direkapitulasi di PPS yang kadang tidak dimunculkan, kemudian manipulasi dalam rekapitulasi suara. Di tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara, saya mencoba menggambarkan 3 potensi. Yang pertama, ketidakpatuhan pada mekanisme dan prosedur, kesalahan penyimpanan formulir C plano, kemudian manipulasi suara. Itu barangkali materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian. Mari kita sama-sama menjaga dan mewujudkan pemilu yang betul-betul berkualitas, berintegritas, dan memenuhi ekspektasi seluruh masyarakat Indonesia. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.